Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Surat yang akan kita bahas sekarang adalah suratul kafirun, yaitu surat yang dinamakan dengan surat orang-orang kafir. Artinya al-kafirun, orang-orang kafir. Surat ini dinamakan dengan al-kafirun karena di dalam ayatnya mengandung kata-kata al-kafirun, yaitu orang kafir. Dan ini adalah jawaban bagi orang-orang yang muncul pada abad sekarang dan juga pada zaman ini, yang muncul merasa dirinya lebih bijaksana dari Allah Ta'ala, merasa dirinya lebih pintar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa dirinya lebih toleran dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih merasa bahwa ajarannya lebih hebat daripada ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan tidak boleh menggunakan kata-kata kafir. Allah dengan tegas dan jelas menjelaskan bahwa ada yang dinamakan dengan orang kafir. Kalian suka, kalian tidak suka, Al-Quran tidak akan berubah sampai hari kiamat. Al-kafirun. Maka oleh karena itu jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan bingung, jangan bimbang untuk mengatakan kepada orang kafir, dia adalah orang kafir. Tentunya yang saya maksud dengan orang kafir di sini adalah orang yang benar-benar kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang Nasrani, mereka kafir, tidak usah ragu-ragu. Kalau ada orang Hindu, katakan bahwa mereka orang kafir, tidak usah ragu-ragu. Orang Buddha, kafir, tidak usah ragu-ragu. Kemudian ada orang Konghucu, kafir, tidak usah ragu-ragu. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kafir, tidak usah ragu-ragu. Dan kalau ada yang tidak paham tentang arti kafir, maka hendak dia belajar apa itu kafir. Sudah dijelaskan di dalam pelajaran akidah apa yang dimaksud dengan kata-kata kafir. Dan kafir bukan merupakan penghinaan, dan kita umat Islam pun kafir terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muslimin, orang Islam, kafir kepada Yesus sebagai Tuhan, kafir kepada Buddha sebagai Tuhan, kafir dengan sangat bangga kita katakan kita kafir kepada Tuhan-Tuhannya orang Hindu dan juga Tuhan-Tuhannya orang Konghucu. Kita kafir kepada sesembahan selain Allah dengan tegas dan bangga, dan juga ingin dikatakan kafir oleh mereka orang-orang kafir. Silahkan mereka menyebut kita orang kafir, tidak ada masalah, karena kafir tidak ada penghinaan di sana. Dan ini sudah saya jelaskan di dalam beberapa kesempatan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Karena ketika orang-orang kafir melihat kegigihan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka datang kepada Rasulullah. Ini sebab turunnya surat ini. Mereka datang kepada Rasulullah dan memberikan penawaran, ingin berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencari solusi, ingin mencari jalan tengah antara umat Islam di Mekah Al-Mukarramah dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengatakan sudah kita damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, damai dengan Allah dan Rasulnya. Caranya bagaimana? Yaitu na'budu ilahaka sanah wa ta'budu ilahana sanah, alihatana sanah. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai Muhammad selama 1 tahun, dan engkau juga harus menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Orang yang bodoh, yang tidak punya akal pikiran yang waras, dia akan mengatakan bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan suku Quraisy yang pada saat itu muncul agama baru, agama yang hak, yang mengajak kepada tauhid. Maka di sini ingin didamaikan agar menjaga persatuan dan kesatuan suku Quraisy, agar menjaga masyarakat Mekah daripada perpecahan, supaya tidak pecah. Maka dibingkai perbedaan tersebut dengan cara saling toleransi ala orang Quraisy, saling toleransi ala kafir jahiliyah, yaitu dengan cara na'budu, kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, dan kalian menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Ya, campur aduk agama ini adalah hal yang dengan tegas dan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir ketika Rasulullah menolak dengan tegas,
mengatakan, kalau begitu kami akan sembah Tuhanmu selama 1 tahun penuh, namun engkau menyembah Tuhan kami selama 1 hari. Cuma 1 hari Rasulullah disuruh menyembah Tuhan mereka. Kalau ada 360 hari, maka Rasulullah cuma disuruh 1 hari menyembah Tuhan mereka. Kemudian mereka tidak akan memerangi Rasulullah, tidak akan ada perang Badar, tidak akan ada perang Uhud, tidak akan ada perang Khandaq, tidak akan ada pembunuhan kepada umat Islam, tidak akan dibunuh Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak akan disiksa Bilal ibn Rabah, tidak akan disiksa Ammar ibnu Yasir, tidak akan dibunuh Yasir, tidak akan dibunuh Sumayyah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu tidak memiliki senjata, tidak memiliki kekuatan, Rasulullah tidak berjalan sendiri. Rasulullah mengikuti Allah yang mengatakan dengan tegas dan jelas, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang kafir. Dengan jelas Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang kafir dan tidak boleh kita toleransi dengan cara toleransi kafir. Toleransi kafir adalah kita berdoa bersama. Kemudian ada orang Islam suruh berdoa dengan doa kepada Tuhannya katanya. Kemudian orang Kristen suruh berdoa. Kemudian ada orang Konghucu suruh berdoa. Tidak benar seperti itu. Ya, kita berdoa, umat Islam hanya boleh berdoa kepada Allah. Ketika mengucapkan salam, jangan karena kita merasa saya pejabat, kemudian saya mengatakan Assalamualaikum, kemudian saya mengatakan salam dengan salam yang tidak diajarkan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke tempat ketika Rasulullah diutus, orang-orang kafir jahiliyah mengatakan im sabahan. Mereka punya tata cara salam sendiri. Im sabahan, semoga pagimu cerah, semoga pagimu indah. Kemudian Rasulullah diutus dan juga disuruh untuk mengganti salam tersebut dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam yang terbaik. Jangan karena dengan tujuan toleransi, dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian Anda mencampur aduk kebenaran, dan ini adalah suatu hal yang merupakan kejahatan. Ini merupakan kejahatan kepada diri Anda sendiri, menzalimi diri Anda sendiri, kemudian memerangi ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda seorang Muslim, berarti Anda sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Allah dengan tegas mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang kafir, "La a'budu ma ta'budun," aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. A'budu fi'il mudhari' atau kata kerja yang akan datang. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sekarang dan akan datang tidak akan aku sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di sini yang digunakan antum 'abiduna, artinya menyembah juga. Tapi di sini digunakan isim fa'il. Isim fa'il artinya adalah pelaku. Dalam bahasa Arab ada namanya isim fa'il, bukan kata kerja di sini. Ini menunjukkan ketetapan, tidak akan berubah. Kalau kata kerja bisa saja berubah. Sekarang saya makan, akulu ashrabu misalkan, saya minum. Sekarang minum, tapi setelah minum selesai, saya tidak minum lagi. Maka digunakan, Allah menggunakan la a'budu, aku tidak menyembah, digunakan kata kerja. Bisa berubah-berubah. Ma ta'budun. Bisa saja. Bukan berarti kita berubah-berubah, tapi bisa saja. Namun untuk memastikan bahwa kita tidak akan pernah menyembah Tuhan mereka, maka Allah menggunakan kata isim. Isim fa'il di sini dikatakan wala antum 'abiduna ma'abud. Wala antum 'abiduna ma'abud, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wahai orang kafir, selama kalian masih kafir, kalian tidak akan menyembah Allah Ta'ala. Kalian walaupun masuk ke masjid tidak menyembah Allah Ta'ala. Kalian walaupun merasa toleran dengan cara datang ke masjid pada saat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, atau kalian melakukan hal-hal yang kalian anggap itu sebagai bentuk toleransi kalian, kalian tidak sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kalian tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku pun sama, digunakan kata isim fa'il untuk menunjukkan ketetapan. Artinya dia tidak akan berubah, dia tidak akan pernah menyembah sama sekali. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, apa yang kalian sembah tidak akan pernah aku sembah. Karena aku adalah seorang muslim, aku tidak akan datang ke gereja kalian, aku tidak akan menyembah dan ruku dan sujud kepada Tuhan kalian, aku akan kafir kepada Yesus, kepada Tuhan-Tuhan
sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan waktunya, bukan tempatnya untuk toleransi. Saya akan membiarkan orang Kristen, kemudian tetangga saya yang tidak beragama Islam, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Konghucu, orang Buddha, tidak ada masalah, silakan mereka beribadah. Tidak boleh dibom, tidak boleh diganggu, tidak boleh dilakukan, dihancurkan gereja mereka. Kita toleransi, kita tidak akan melakukan hal tersebut. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh netral-netralan. Netral yang tidak benar adalah kejahatan. Ketika seseorang melihat pembunuhan, ketika seseorang melihat pencurian, ketika seseorang melihat koruptor, ketika seseorang diperlihatkan kepadanya kezaliman, ulama ditangkap, ulama dipenjara, kemudian misalkan anak kecil dizalimi, kemudian ada seorang wanita misalkan dianiaya. Di sini tidak boleh kita netral. Kita harus membela mereka di dalam Islam. Kita tidak boleh netral. Ya, ini tidak boleh netral. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita tahu bahwa yang benar, Tuhan yang benar adalah Allah, maka kita harus menyembah hanya Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita satu kali saja kita netral, berarti kita melakukan kejahatan. Dan kadang-kadang perbuatan kita tersebut bisa meruntuhkan semua ibadah kita. Kalau kita menyembah satu kali saja, ya, sesembahan selain Allah, maka ibadah kita akan runtuh, akan sirna, akan hilang. Kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan jelas. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.